Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pome Education. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah, pada video kali ini kita masih membahas tentang materi prediksi soal UNBK Matematika SMP tahun 2020. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti video pembahasan sebelumnya, silakan klik link yang ada di layar. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bilangan dan juga aljabar. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang geometri dan pengukuran. Materi yang berkaitan yaitu ada garis dan sudut, segitiga dan segi empat, teorema Pythagoras, lingkaran, bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung, dan juga kesebangunan dan kongruen. Pada video kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut, juga tentang lingkaran, kemudian tentang kesebangunan dan kongruen, dan yang terakhir adalah teorema Pythagoras. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut luar sepihak adalah, nah sekarang yang kita perhatikan dulu adalah, nah dari soal ini terdapat dua garis yang sejajar. Yang pertama adalah garis L dan yang kedua adalah garis M. Nah, garis sejajar ini lalu dipotong oleh sebuah garis sehingga terbentuk 8 sudut. Ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, sudut yang keempat, sudut yang kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Tadi pertanyaannya yaitu pasangan sudut luar sepihak adalah, karena pertanyaannya bagian luar, sudut luar, berarti yang menjadi fokus kita adalah yang bagian luar. Nah, sehingga yang bagian dalam itu kita abaikan saja. Nah, yang bagian dalam yang mana? Yang ini kita abaikan saja ya. Karena fokus kita adalah yang bagian luar. Nah, kita lihat lagi bagian luarnya yang mana? Yaitu yang sepihak. Nah, berarti kan yang ini sama yang ini ya. Nah, ini adalah pasangan sudut luar sepihak. Karena patokan kita itu untuk menentukan sepihak atau berseberangan adalah garis potong. Garis potong ini ya yang menjadi patokan kita. Jadi di sini terlihat pasangan sudut luar sepihak adalah 7 dan 2 atau 8 dan 2 ya, 8 dan 1. Nah, dari option jawaban kita dapatkan jawaban yang apa? Ya, jawabannya adalah 7 dan 2 atau yang C. Mudah bukan? Nah, oke, sekarang kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan gambar. Besar sudut BAC adalah, nah pada soal ini berarti kita disuruh untuk mencari salah satu besar dari sudut, yaitu sudut BAC. Nah, sebelum itu kita harus ingat lagi bahwa sudut-sudut pada segitiga itu jumlahnya adalah 180. Berarti jika sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C, totalnya adalah 180. Nah, pada sudut A ini kita memiliki persamaan yaitu 2x ditambah 4. Nah, pada sudut B ini kita mempunyai persamaan yaitu 8x ditambah 1. Lalu pada sudut C, ya 4x ditambah 7. Totalnya adalah 180. Nah, kalau sudah seperti ini, kita operasikan yang pakai variabel. Nah, berarti 2
2x tambah 8x, 10x ditambah 4x, ya 14x. Kemudian konstantanya kita jumlahkan, 4 ditambah 1, 5 ditambah 7, ya 12, sama dengan 180. Selanjutnya kita pindahkan 12 ke sebelah. Berarti di sini tinggal 4x sama dengan 180. Berarti ini karena positif ke sebelah jadi negatif. Nah, jadi 4x sama dengan ini jadinya berapa? Ya, 168. Nah, berarti nilai x-nya berapa? 168 per 4, yaitu ya 12. Nah, pertanyaannya apa tadi? Besar sudut BAC. Berarti kita mencari besar sudut BAC. Berarti sudutnya ada di A. Apa tadi persamaan di A? Ya, 2x ditambah 4. Nah, sekarang nilai x-nya berapa tadi? Ya, 12. 12 ini kita substitusi ke persamaannya. Berarti menjadi 2 dikali berapa? Ya, 12 ditambah 4. Hasilnya adalah 2 kali 12, ya 24 ditambah 4 sama dengan 28 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Perhatikan gambar. Diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD, maka panjang BF adalah. Nah, jika bertemu soal seperti ini, kita ingat lagi bahwa untuk menentukan bangunan itu sebangun atau kongruen itu. Nah, jika bertemu soal seperti ini, kita ingat lagi bahwa untuk menentukan bangunan sebangun atau kongruen, kita melihat perbandingan dari sisi-sisi bersesuaian atau sudut-sudut yang juga bersesuaian. Nah, kita bikin dulu gambarnya ya, biar nanti kelihatan. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, berarti di sini adalah A, di sini B, di sini F, di sini C, di sini E, di sini D. Tadi katanya adalah AB sama dengan BC sama dengan CD. Yang ditanya adalah berapa BF gitu ya. Nah, berarti A ke B berapa? Ya, A ke B adalah 18. Nah, B ke C juga 18. Kemudian C ke D juga 18. Tapi E ke D itu adalah 12 cm. Berapa nilai BF? Berarti ini ke sini ya. Nah, ini ke sini berapa gitu. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, bahwa untuk menentukan bangun itu sebangun atau kongruen, kita melihat perbandingan dari sisi bersesuaian dan juga sudut bersesuaian. Nah, di sini kita apakah sudah bisa melihat gitu. Nah, kalau belum kita bisa menggunakan garis bantu. Nah, garis bantu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Karena di sini F, kita bikin aja di sini G. Dah, sampai di sini paham kira-kira? Nah, sekarang kita karena ini penerus dari garis ini, berarti dia juga di sini 18. Nah, karena di sini arahnya beda, ini ke sini ya, berarti ini juga 18. Nah, dari bentuk yang seperti ini, maka kita bisa melihat sisi yang bersesuaian. Sekarang coba kita lihat kembali. Nah, di sini kita sebenarnya mempunyai dua segitiga yang bersesuaian. Ini tadi A ya. Kita coba lihat A ke E ini ya. Ini A, ini titik A, ini E. Nah, kemudian E ke G. Berarti A ke G. Ini adalah yang pertama. Panjang E ke G adalah ya 12 dengan 18. A ke G ya 18 dengan 18. Sampai di sini paham?
Kemudian kita lihat lagi segitiga yang kedua. Nah, A ke F, coba perhatikan. A ke F dan F ke B. Berarti A ke B. A ke B panjangnya berapa? Iya, 18. B ke F sudah tahu? Belum. Kemudian A ke F nggak ada ya, di sini juga nggak ada. Nah, dari dua bentuk seperti ini, berarti kita bisa langsung melihat perbandingannya untuk menentukan nilai dari BF. Nah, berarti kita lihat perbandingannya besar dengan yang kecil ya. BF per apa yang sesuai dengan sisi ini? Ya, itu adalah EG. Sama dengan AB per AG. Ini sama ini ya. Berarti sama dengan BF per E ke G berapa? Ya, 12 ditambah 18. Ya kan, ini tadi 12 tambah 18. Nah, sama dengan AB. A ke B berapa? Ya, 18 per A ke B, ini tadi B di sini ya. Nah, 18 tambah 18. Nah, berarti di sini adalah BF per 30 sama dengan 18 per 36. Kita kali silang. Pindah sebelah sini aja ya. Kita kali silang berarti 36 BF sama dengan 30 dikali 18. Berarti BF-nya sama dengan 30 dikali 18. Karena ini ke sebelah jadinya per. Nah, seperti per 36. Nah, kalau soalnya seperti ini kita sederhanakan aja daripada kita bingung mengalihkan yang cukup besar ya. Kita sederhanakan aja. 36 dengan 18 bisa dicoret? Ya, bisa, sama-sama dibagi 18. Di sini jadinya berapa? 1 dan di sini jadinya 2. Nah, berarti tinggal 30 bagi 2. Berapa 30 dengan 2? Iya, 15. Jadi panjang dari BF adalah 15. Berarti panjang di sini adalah 15. Ini ke sini berarti 3. Pilihan jawabannya adalah yang C. Nah, buat teman-teman yang belum terlalu mahir, silakan diulangi lagi videonya sampai betul-betul mahir. Oke, sekarang kita lanjut soal yang keempat. Soal yang ketiga. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 270 dan panjang jari-jari lingkaran 14 cm adalah, berarti yang kita harus cari adalah panjang busur. Nah, kita ingat lagi sebuah lingkaran itu. Nah, sebuah lingkaran berarti ini titik pusat ya. Nah, yang kita nanti akan mengenal dengan yang namanya juring. Ini adalah juring. Kemudian ini adalah keliling lingkaran. Nah, yang di dalam ini adalah luas. Jadi kalau kita berbicara tentang juring, berarti kita harus menentukan luas dari luas lingkaran. Tapi kalau kita berbicara dengan busur itu dia di sini. Ini adalah busur. Ini adalah busur. Nah, berarti kita berbicara tentang keliling lingkaran. Sampai di sini paham ya? Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk mencari panjang busur yaitu sama dengan, nah tadi sudut yang diketahui berapa? Iya, 270. Nah, dari berapa derajat? Ya, satu lingkaran penuh adalah 360. Kita kalikan dengan keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran. Nah, berarti 270 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Iya, 2πr. Berarti 200 ini sama-sama dibagi 90. Oke, sama-sama bagi 0 dulu deh. Berarti sekarang sama-sama dibagi 9. 27 bagi 9
Iya, 3. Terus 36 bagi 9, 4. Berarti 3 per 4. Dikali dengan 2. R-nya kita lihat berapa tadi R-nya? Ya, R-nya tadi adalah 14. Berarti 2 dikali Pi yang kita gunakan, ya 22 per 7 dikali 14. Sama dengan 3 per 4 dikali, ini bisa coret, di sini tinggal 2. Nah, berarti 2 dikali 2 berapa? Ini bisa coret enggak? Ya, karena 2 dikali 2, 4. Berarti ini coret aja ya. Oke, berarti coret aja. Nah, coret semua boleh deh. Terus, berarti di sini tinggal berapa? Ya, 3 dengan 22. Berarti 3 kali 22, ya 66. Jadi opsi jawabannya adalah yang D. Soal yang kelima yaitu seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan B berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal A, kapal B, dan kaki mercusuar terletak segaris. Maka jarak kapal A dan kapal B adalah, berarti ini kita gambar dulu, kita ilustrasikan dulu, berarti ini anggap aja mercusuar. Nah, berarti seorang pengamat dia di sini ya. Dia melihat kapal A dan kapal B. Kapal A itu mercusuar tadi berapa? Tingginya 12 cm, 12 meter ya, 12 meter. Kemudian kapal A itu adalah 20 meter dan kapal B adalah 13 meter. Jarak pengamat ke kapal A ya, ini adalah kapal A, ini adalah kapal B. Nah, pertanyaannya itu adalah jarak kapal A dengan B. Nah, berarti di sini kita juga bikin ya. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti di sini kita bisa melihat ada 2 segitiga. Nah, kita lihat ada 2 segitiga. Segitiga yang pertama yaitu segitiga yang ini mercusuar terhadap kapal B. Nah, di sini adalah 12 dan sini 13. Nah, yang kedua adalah mercusuar ini 12 tetap dengan kapal A. Ya, kapal A berapa panjang di sini? 20. Nah, berarti pertanyaannya itu berapa ini ke sini, ya kan? Nah, sebelum itu kita juga harus tahu ini ke sini dulu. Oke? Nah, berarti kita cari dulu berapa panjang ini, kita ibarat aja ini X. Ini berarti X. Kita tahu bahwa rumus dari teorema Pitagoras ini adalah ya sisi miringnya dikuadratkan sama dengan sisi depan dikuadratkan ditambah dengan sisi samping dikuadratkan. Nah, tapi kali ini sisi miringnya diketahui. Artinya apa? Kalau misalnya seperti ini kan, misalnya sisi miring ini anggap aja A, ini misalnya ini B dan ini C misalnya. Berarti kalau mencari A kuadrat tadi berapa? B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, berarti kalau kita mencari yang C ini, ya C kuadrat, berarti sisi miringnya kita kurangkan dengan sisi pendek yang lain. Nah, berarti di sini X kuadrat sama dengan ya 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, 13 kuadrat berapa? 169 dikurang 144. Berarti sisanya adalah ya 25. Berarti akar dari 25 sama dengan 5. 5 adalah nilai X-nya. Berarti di sini adalah 5 ya. Di sini 5. Selanjutnya kita cari yang di sini. Kita ibaratkan ini Y, anggap aja Y. Berarti di sini Y kuadrat sama dengan ya 20 kuadrat dikurang ya 12 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 2 kali 2, 4, nolnya ada 2. Ya 400 dikurang 144. Dapatnya ya 254.
6. Akar dari 256 sama dengan ya 16. Berarti nilai Y-nya adalah 16. Berarti dari ini ke sini adalah 16. Berarti B ke A berapa? Iya, yaitu 16 dikurang 5. Berapa 16 dikurang 5? 11. Jadi opsi jawabannya yang benar adalah B. Nah, untuk teman-teman yang ingin request soal, itu bisa langsung ditulis di kolom komentar. Misalnya mau pembahasan mendalam tentang teorema Pitagoras, bisa ditulis langsung. Atau misalnya tentang aljabar, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nah, itu tadi pembahasan kita pada video kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman lain agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa saksikan terus video dari Home Education selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.